Perkenalkan, nama saya Andisa Utami dengan NIM 2102400119 dari kelas 6D Ilmu Komunikasi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen isu dan krisis, di mana materi saya berjudul Perbedaan antara isu dan krisis dalam konteks manajemen komunikasi. Nah, jadi dalam konteks manajemen komunikasi itu sendiri, isu dan krisis adalah dua konsep yang seringkali disebut-sebut dan keduanya memerlukan penanganan yang berbeda. Di mana perbedaan utama antara isu dan krisis itu sendiri terletak pada urgensi, skala, dampak, dan cara penanganannya. Yang pertama yaitu berdasarkan definisi. Isu merupakan masalah yang muncul dari perbedaan pendapat atau ekspektasi yang berpotensi menyebabkan konflik-konflik atau perdebatan publik. Nah, isu itu sendiri juga dapat berkembang menjadi serius jika tidak dikelola dengan baik. Namun, umumnya memiliki dampak yang lebih terbatas dan waktu yang untuk penyelesaiannya itu pun juga lebih panjang. Sedangkan krisis merupakan situasi yang tidak terduga dan serius yang memerlukan respon segera karena dapat membahayakan individu, properti, reputasi, atau keberlangsungan hidup organisasi. Nah, krisis itu cenderung memiliki dampak yang lebih luas dan memerlukan tindakan segera untuk mengurangi kerusakan. Yang kedua, berdasarkan urgensi. Isu seringkali dianggap sebagai tantangan yang dapat dikelola dan diselesaikan dalam jangka waktu menengah hingga panjang. Sedangkan krisis memerlukan respon cepat karena dapat dengan cepat memburuk dan memiliki konsekuensi yang jauh lebih serius. Lalu yang ketiga, berdasarkan dampak. Isu dapat mempengaruhi persepsi stakeholder terhadap organisasi dan memerlukan strategi komunikasi yang berfokus pada dialog dan edukasi. Krisis memiliki potensi dampak negatif yang signifikan, di mana terhadap operasi, keuangan, dan reputasi organisasi, sehingga seringkali memerlukan manajemen yang lebih intensif dan komunikasi yang krisis. Selanjutnya yang keempat, berdasarkan penanganan. Dalam menangani isu, organisasi biasanya memiliki lebih banyak waktu untuk menganalisis situasi, merencanakan strategi, dan mengkomunikasikannya kepada publik dengan cara yang lebih terukur. Nah, dalam situasi krisis, sebuah organisasi harus bertindak cepat dan efisien, seringkali di bawah tekanan publik dan media, begitu. Lalu penanganan krisis ini juga melibatkan pengambilan keputusan yang cepat serta komunikasi yang jelas dan tepat waktu. Seringkali juga terdapat tindakan yang dapat mengurangi dampak negatifnya tersebut. Mengidentifikasi apakah suatu situasi merupakan isu atau krisis sangat penting. Dalam hal ini, untuk menentukan strategi komunikasi yang tepat, keduanya memerlukan pendekatan yang berbeda. Untuk memastikan bahwa organisasi dapat meminimalkan kerugian dan memulihkan kondisi secepat mungkin. Mungkin sekian materi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.